Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Halo Kota Batik, dan berjumpa kembali bersama saya Ribu Tamadi di perjalanan Halo Kota Batik untuk edisi kali ini, hari Selasa 14 Mei 2024. Nanti selama 2 jam 3 jam ke depan ya, kita akan bersama-sama untuk berbagi informasi, saling berbagi informasi. Nah, Anda kawan bisa berbagi informasi juga ya melalui saluran telepon kami di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Entah itu berkenaan dengan peristiwa ataupun mungkin ada kegiatan apa di lingkungan Anda, atau juga mungkin berkenaan dengan keluh kesah seputar layanan publik di lingkungan Anda. Bisa Anda sampaikan melalui saluran telepon maupun WhatsApp. Dan kawan, tadi kita sudah buka bersama dengan satu kata mutiara ya, yang kita kutip dari William Shakespeare, seorang sastrawan besar Inggris ya, yang juga kita tahu karya monumentalnya salah satunya adalah kisah Romeo Juliet ya. Dan berbicara tentang apa sih tadi? Berbicara tentang harapan. Ya, harapan. Ini adalah modal dasar bagi seseorang, bagi setiap orang untuk bisa mengarungi kehidupan sampai menemukan kira-kira tujuan hidup yang ingin dia capai itu apa. Nah, dan kawan, soal harapan. Nah, kira-kira apa nih harapan Anda untuk kehidupan Anda? Boleh dong dibagi di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Jadi kita bisa bicara tentang harapan ya, sebagai modal untuk kita melanjutkan dan melangsungkan kehidupan kita sampai nanti gitu ya. Nah, bicara soal harapan pastinya tidak lepas dari usaha. Nah, bagaimana kemudian usaha Anda untuk mencapai harapan itu tadi, mewujudkan harapan itu tadi. Ya, sembari menikmati waktu siang Anda, saya akan hadirkan informasi-informasi mengenai ekonomi dan bisnis, dan juga nanti akan saya hadirkan juga kisah sukses seseorang atau seorang pebisnis ya. Nah, Anda bisa simak di sini di perjalanan Halo Kota Batik. Satu lagu terlebih dahulu dari Christina Aguilera featuring A Great Big World, judulnya Say Something, untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Ya, menit ke-12 tinggalkan pukul 13 waktu Radio Kota Batik ya. Gimana dengan siang Anda hari ini? Sudahkah bisa menikmati istirahatnya dengan gembira, dengan menyenangkan gitu bersama kawan, kolega ataupun dengan kawan sekerja? Nah, kalau belum, kenapa nih? Ada apa nih? Nah, mungkin terlalu sibuk atau mungkin masih banyak pekerjaan yang menumpuk ya. Oke, pokoknya apapun itu ya semoga aja bisa terselesaikan dengan sebaik-baik mungkin. Oke, saya sapa terlebih dahulu yang sudah hadir di live streaming saya. Ada Apip nih. Oke ya, oke. Yang lagi pada ini nih, ini pada ngobrol malah justru di komentar ya. Gak apa-apa deh, buat rame-ramein ya. Terima kasih Habib ya, yang ada di Batang. Dan ditunggu juga atensi dari Anda di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Oke, nah bicara soal harapan, bicara soal upaya, usaha seseorang, ada satu kisah menarik mengenai harapan dan bagaimana kemudian dia bisa mewujudkan harapan itu. Nah, ini adalah kisah dari salah seorang, dia miskin awal mulanya, tetapi di akhir cerita dia menjadi seorang yang ya boleh dibilang miliarder. Nah, siapa dia? Nah, dia adalah seorang pencipta dari mobil mewah Rolls Royce. Nah, ya, kita kenal bahwa Rolls Royce ini merupakan pabrikan mobil mewah dan mahal. Harga termurahnya saja ini bisa mencapai 18 miliar rupiah. Jadi tidak mengherankan hanya orang-orang kaya yang bisa memiliki mobil tersebut. Nah, meski identik dengan kemewahan dan orang kaya, belum banyak orang tahu bahwa pencipta Rolls Royce ini bukanlah dari kalangan elit, tapi malah berasal dari keluarga miskin yang tinggal di sebuah pedesaan di Inggris sana. Nah, orang tersebut adalah Henry Royce. Nah, saat lahir, Royce ini sebenarnya berasal dari keluarga yang cukup berada. Kedua orang tuanya ini merupakan pemilik pabrik tepung
Namun saat Royce ini berumur 4 tahun, pabrik tersebut ya pabrik milik dari orang tuanya bangkrut. Nah, kebangkrutan usaha orang tua ini membuat Royce ini hidup luntang-lantung sehingga mengharuskannya bekerja. Seperti dikatakan dalam The Magic of a Name, The Rolls-Royce Story yang terbit pada tahun 2000 ya, tahun 2000 ya. Royce ini diketahui sempat ditugaskan untuk mengusir burung di peternakan. Jadi tugasnya itu sebagai seorang pengusir burung ya. Dan ini dilakukan saat ia berusia 5 tahun. Ya, usia 5 tahun sudah bekerja ya. Meskipun mendapatkan penghasilan hanya 5 sen pada saat itu. Lalu ketika tumbuh dewasa, dia memilih bekerja menjadi seorang penjual koran alih-alih bersekolah. Nah, akan tetapi perjuangan mencari uang ini rupa-rupanya tidak membuat kehidupan keluarga menjadi lebih baik. Bahkan segala sesuatunya bisa terpenuhi. Yang ada, keluarganya malah terlilit utang yang semakin hari semakin membengkak dan jumlahnya semakin besar. Alhasil, dia ini dititipkan kepada kedua orang di rumah lansia bernama George Yero. Nah, titik balik kehidupan Royce ini terjadi pada tahun 1879. Ketika itu dua keberuntungan datang kepadanya. Yang pertama adalah dia bisa ikut magang di sekolah teknik karena dapat uang dari bibinya. Kemudian kedua, dia diajari langsung oleh George tentang teknis pertukangan. Seperti dilansir dari sebuah situs resmi, kedua hal itulah yang kemudian menjadikan Royce memiliki etos kerja baik dan keterampilan teknis mumpuni yang berguna saat membuat mobil. Nah, soal mobil ini kawan, Royce ini pertama kali bersentuhan dengan kendaraan roda 4 ini pada tahun 1900-an. Dan kala itu, dia yang sudah berbisnis dinamo tapi tidak laku, rupa-rupanya memilih untuk banting setir ke industri mobil. Dia melihat industri ini, ya dia memiliki visi bahwa industri tersebut akan menjadi punya masa depan yang cerah. Bahkan saat itu masih minim pesaing. Nah, alhasil dia mulai membuat mobil pertamanya bernama Royce 10 pada tahun 1904. Tidak disangka, prototipe mobil tersebut dilirik oleh seorang bangsawan Inggris dan dia merupakan seorang pencinta mobil. Siapa dia? Yaitu Charles Rolls. Rolls pertama kali melihat Royce 10 di dealer mobil milik Henry Edmund. Dia melirik mobil tersebut karena Royce 10 ini memiliki mesin 2 silinder. Nah, dia yang suka kebut-kebutan otomatis langsung jatuh cinta dan ingin menjajal mobil tersebut. Dan benar saja, saat dicoba Royce 10 ini cukup kencang pada masa itu gitu ya. Alhasil, keduanya menjalin kolaborasi membuat mobil dengan kriteria kencang dan mewah. Nah, ini dia dalam perjalanan kolaborasi ini berjalan cukup baik. Rolls berlatar pengusaha, kemudian orang kaya dan punya koneksi kelas elit di Inggris pada waktu itu. Dia bisa menyerap keinginan pasar yang sangat tinggi terhadap mobil mewah dan kencang. Sementara Royce punya otak dan keterampilan yang sangat baik. Dia yang berasal dari keluarga miskin dan cukup uang ya, langsung menggarap mobil itu secara baik pula. Nah, kedua sosok inilah yang kemudian melahirkan perusahaan Rolls-Royce pada tahun 1904, tepatnya pada bulan Desember. Nah, mobil pertamanya ini bermesin 2000 cc 2 silinder. Nah, sejak itu keduanya melahirkan berbagai mobil-mobil lain berseri Phantom dan seluruhnya dijual dengan harga mahal dan harga bisa dibeli dan hanya bisa dibeli ya oleh para bangsawan Inggris pada waktu itu. Dan atas dasar itulah kawan, mobil Rolls-Royce ini identik dengan mobilnya para bangsawan. Nah, selain itu berkat kerja keras Royce juga, pabrikan ini mengeluarkan mesin jet untuk pesawat. Wis gila ya. Sampai sekarang perusahaan ini masih eksis dan terkenal karena mengeluarkan mobil mewah, melaju kencang, dan satu lagi mahal. Ya, kalau urusan mahal sebenarnya ini ya relatif ya. Bergantung isi kantongnya. Nah, kalau kita nggak tebal-tebal banget isi kantongnya, ya jangan-janganlah beli mobil yang kayak gini ya. Kalau
isi kantongnya sudah luber, bahkan katakanlah dibuang ke jalan aja sudah nggak khawatir. Khawatir, artinya kehilangan 1 lembar, 2 lembar, mungkin 10 lembar aja nggak khawatir. Nah itu baru dia sudah kaya. Nah bolehlah mencoba untuk menjajal the Rolls Royce ya. Oke, itu dia satu kisah inspiratif. Dan semoga aja ini akan memberikan apa ya istilahnya memberikan inspirasi buat Anda supaya ya di dalam menjalankan suatu bisnis kita perlu ya istilahnya menemukan orang yang tepat untuk bekerja sama. Seperti Rolls Royce. Henry Royce ini punya teman dan kebetulan secara tidak sengaja ketemu dengan yang namanya Charles Rolls, dan akhirnya bisa bekerja sama. Nah, memang kolaborasi saatnya menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Tapi ini dia, di dalam berkolaborasi yang terpenting adalah bukan kemudian untuk saling mendominasi, tetapi bagaimana kemudian bisa saling sharing, bisa saling menguntungkan satu sama lain. Oke, Habib komentar aja nih. Baik, oke, baik. Saya masih akan punya cerita-cerita lain untuk kesuksesan yang lain, tapi saya tunggu juga nih komentar dari Anda. Anda bisa mengirimkannya melalui saluran telepon, bisa menyampaikannya ya melalui saluran telepon 02854244474 ataupun melalui WhatsApp di 08554200912. Satu lagu dari Dream Theater. Ini lagu favorit nih dari Dream Theater, judulnya Annalie. Untuk Anda